Sama seperti perasaan sesuatu yang salah muncul di hati Xiaoyan. Suara dingin tiba-tiba dipancarkan dari mulut Heaven Swallowing Python. Kamu sebenarnya benar-benar memperlakukanku sebagai hewan peliharaanmu. Suara mungkin sedingin es, tapi itu berisi perasaan mati rasa yang menyebabkan api jahat meningkat di hati Xiaoyan. Ratu Medusa? Xiaoyan buru-buru mundur. Selama Xiaoyan bergegas mundur, Heaven Swallowing Python sekali lagi memancarkan cahaya 7 warna yang samar. Tubuhnya juga berangsur-angsur bergerak. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok yang mempesona dan memikat. Yang mulia, kebetulan kita bertemu lagi. Ucapan yang sangat bodoh sudah cukup untuk menunjukkan tingkat kecemasan yang dirasakan Xiaoyan di dalam hatinya. Kebetulan sekali, namun aku harus berterima kasih untuk itu. Jika kamu tidak membiarkan pertarungan Heaven Swallowing Python dengan Snow Demon Sky F dan membuatnya lemah, aku masih akan ditindas olehnya. Xiaoyan membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir untuk memberikan dirinya tamparan. Itu tidak terduga bahwa pelakunya adalah dirinya sendiri. Apakah kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat pil pencairan roh? Ratu Medusa mengabaikan ekspresi jelek Xiaoyan saat dia bertanya acuh tak acuh. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia tertawa pahit di dalam hatinya. Mengumpulkan semua bahannya, dia tidak pernah menaruh masalah ini di dalam hatinya. Andai pun dia punya waktu, dia pasti akan menundanya selama dia bisa menunda. Jika tidak, setelah wanita ini mendapatkan pil pencairan roh, orang pertama yang menjadi sial kemungkinan dirinya sendiri. Senyum dingin dan niat membunuh berangsur-angsur muncul di wajah Ratu Medusa ketika melihat Xiaoyan diam tanpa kata. Sepertinya kamu tidak menaruh masalah ini di dalam hatimu, karena ini masalahnya, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Ratu Medusa tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat ruang di sekitar Xiaoyan memadat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, ketika Ratu Medusa akan mendekat, reaksi spiritual yang kuat dan akrab akhirnya keluar dari cincin warna hitam di tangannya. Dan ruang padat seperti sangkar di sekitar Xiaoyan tiba-tiba hancur dan tubuhnya akhirnya bebas. Mampu memadatkan ruang hanya bisa dilakukan oleh Daojong. Kamu benar layak menjadi Ratu Medusa. Namun kamu siapa berani membunuh muridku secara sembarangan? Suara tawa tua perlahan terdengar. Tubuh ilusi Yaolao akhirnya muncul. Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Yaolao muncul. Namun tidak ada kejutan sedikit pun di wajahnya. Aku sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang bersembunyi di sampingnya. Jadi itu sebenarnya tubuh roh. Yaolao tersenyum acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan membuat Xiaoyan mundur sedikit. Aku juga jelas tahu tentang kondisimu saat ini, karena itu tidak perlu menunjukkan aura pembunuhan di depanku. Meskipun saat ini aku hanya tubuh roh, kamu bahkan tidak akan mendapatkan keuntungan jika kita bertarung. Apakah begitu? Ratu Medusa tertawa dingin, namun dia tidak menunjukkan gerakan lain dengan tangannya. Jelas penampilan Yaolao telah memberinya kejutan besar. Aku tidak ingin berkonflik denganmu, hanya saja bukan hakmu untuk membunuh muridku secara sembarangan. Jika kamu merasa bahwa tinggal di sini tidak menyenangkan, kamu bisa pergi, tidak ada yang akan menghentikanmu. Ratu Medusa sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Saat ini, Heaven Swallowing Python memiliki indikasi mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuh ini. Bukan haknya untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Aku memiliki kesepakatan dengannya sebelumnya, namun sekarang dia sudah benar-benar melupakan masalah itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya menjaga orang seperti itu? Ratu Medusa dengan dingin melirik Xiaoyan saat berbicara. Xiaoyan merentangkan tangannya tanpa daya ketika dia melihat tatapan sedingin es Ratu Medusa. Kakak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh? Bukankah kasus sebelumnya, jika aku memperbaiki pil pencairan roh, maka semakin cepat aku mati? Jika kamu tidak memiliki niat membunuh di dalam hatimu, muridku ini akan sangat senang membantumu mencari bahan obat. Kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Yaolao tersenyum saat dia berbicara. Dia secara alami jelas tahu tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Ratu Medusa mendengus dingin. Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yaolao. Saat itu, dia memiliki pemikiran untuk membunuh Xiaoyan dengan 1 kali tamparan. Begitu Xiaoyan menyempurnakan pil pencairan roh. Ratu Medusa, aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan pil pencairan roh, kamu harus membuang niat membunuh di dalam hatimu, dan aku bisa jamin kamu akan mendapatkan pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun.
Namun sebagai gantinya, kamu harus melindungi muridku selama 1 tahun setelah kamu mendapatkan pil obat. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin membuatku menjadi pelindungnya selama 1 tahun? Lupakan. Ratu Medusa tidak ragu-ragu saat dia menolak saran Yao Lao. Kalau begitu kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk memperbaiki pil pencairan roh. Yao Lao memutar matanya saat dia menjawab. Kalau begitu, berikan formula obat pil pencairan roh kepadaku. Ratu Medusa mengatupkan gigi saat dia berbicara dengan dingin. Itu tidak akan berhasil. Formula pil pencairan roh ini adalah sesuatu yang diperoleh Shoyan setelah menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan pertemuan besar alkemis. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Ratu Medusa berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya dia adalah seorang yang tidak suka membuang-buang waktu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yao Lao, kemungkinan dia akan menyerang dan membunuh Shoyan. Namun keras kepala Yao Lao saat ini menyebabkan niat membunuh sekali lagi melonjak di dalam hatinya. Douji yang agung segera melonjak dari tubuhnya. Tubuh Yao Lao tidak bergerak sedikit pun di bawah tekanan kekuatan agung Ratu Medusa, hanya tatapan tajam dingin yang terlihat di wajah tuanya. Kekuatan spiritualnya yang tak terlihat meluas dan menutupi setengah dari langit. Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap tumbuh semakin kuat. Namun saat Ratu Medusa tidak bisa lagi menahan untuk menyerang, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena cahaya 7 warna berulang kali keluar dari dalam tubuhnya. Sialan! Ratu Medusa mengetupkan giginya dan dengan kejam memarahi Heaven Swallowing Python karena ingin merebut kendali tubuhnya. Shoyan tampaknya telah memahami sesuatu ketika dia melihat kondisi Ratu Medusa. Dia segera menghela napas lega di dalam hatinya. Ratu Medusa hanya bisa menghirup napas dalam-dalam, kemudian menatap Yao Lao di sisi berlawanan. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun jika kalian membuat janji kosong sekali lagi, Ratu ini akan membiarkan kalian semua menderita kerugian besar. Bahkan jika aku mengambil resiko pembalasan Heaven Swallowing Python. Ratu Medusa menanggapi dengan acuh tak acuh. Cahaya 7 warna di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Sesaat kemudian tubuhnya sekali lagi berubah menjadi ular kecil 7 warna. Heaven Swallowing Python yang telah berubah kembali segera melayang dan muncul di depan Shoyan. Kelihatannya ada kekhawatiran di mata menyihirnya. Aku baik-baik saja, Shoyan dengan lembut menggosok Heaven Swallowing Python. Kemudian dia mengeluarkan botol Core Quenching Body Mix dan bergumam. Apakah aku bisa menerobos level Dowling dalam sekali jalan? Itu tergantung pada benda ini. Di sebuah puncak gunung di dalam gua, Yao Lao membantu Shoyan memperbaiki Core Quenching Body Mix. Setelah 1 jam berlalu, lusinan bahan obat yang berbeda telah benar-benar berubah menjadi berbagai cairan warna berbeda. Dan akhirnya Yao Lao berhasil menyempurnakannya. Pergi dan lepaskan bajumu, masuk ke dalamnya sampai warna berubah menjadi air jernih. Yao Lao berkata sambil menunjuk sebuah baskom kayu besar di depannya. Shoyan kemudian mengangguk. Dia dengan cepat melepaskan pakaiannya sebelum melangkah dan masuk ke dalam baskom kayu, kemudian mulai menutup matanya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, tulang-tulang di tubuh Shoyan hampir sepenuhnya tertutup oleh energi multiwarna. Saat ini hanya rasa sakit dan penderitaan yang dirasakan Shoyan dikirim dari setiap bagian tubuhnya. Jelas, pencucian dan penyempurnaan tulang benar-benar memiliki efek ajaib yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, pembakaran dan pencucian tulang Shoyan akhirnya mencapai akhir dan membuatnya menerobos Tatoushi bintang 9. Bahkan setelah menerobos bintang 9, dia masih memiliki keyakinan bisa menerobos Dowling. Karena pada saat dia keluar dari baskom kayu, dia tiba-tiba menemukan kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar dari kristal Dao-nya. Yao Lao yang melihat perubahan ini segera meneteskan 2 tetes lagi Core Quenching Body Mix ke dalam baskom kayu. Yao Lao jelas mengetahui jika seseorang ingin menerobos Dowling akan membutuhkan jumlah energi yang sangat besar. Namun seiring berjalannya waktu, cairan obat sudah kembali menjadi jernih dan tanda-tanda Shoyan menerobos belum muncul. Sekali lagi Yao Lao meneteskan 1 tetes Core Quenching Body Mix ke dalam baskom kayu. Segera kekuatan hisap sekali lagi melonjak dari tubuh Shoyan. 3 hari berlalu, Shoyan yang duduk bersila di dalam baskom kayu akhirnya membuka matanya. Melepaskan napasnya, auman jelas yang membawa doji yang kuat meledak dari gua gunung seperti petir yang teredam. Sudahkah aku berhasil? Setelah Shoyan berhasil menerobos Dowling, sukacita liar muncul di wajahnya. 2 bulan pelatihan, semua usahanya akhirnya membuahkan hasil.
Sekarang setelah aku maju ke level Dowling, mengandalkan keunikan metode ciuman terapi serta Skyfall Trimester Change, aku mungkin dapat bersaing dan memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat. Tinju Shoyan diperketat saat dia bergumam. Tatapannya berapi-api saat mengarah ke selatan, tempat di mana Blazing Sky Churning Tower berada. Sesaat kemudian, sayapnya mengepak, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan hitam terbang keluar dari pegunungan menuju gerbang Pan. Tiba di Akademi Dalam, mendekati wilayah siswa baru, Shoyan merasakan ada yang aneh. Biasanya akan selalu ada di sini anggota gerbang Pan menjaga, namun saat ini benar-benar kosong. Mempercepat langkahnya dan memasuki pavilion, Shoyan akhirnya menemukan sekelompok siswa yang tergesa-gesa. Kemudian dia berteriak, "Atai! Ketua, kamu kembali?" Ketua telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak ketika mereka melihat penampilan Shoyan. Di mana Sun Er dan yang lain? Tatapan Shoyan menyapu wajah Atai dan lainnya dan menemukan kemarahan samar di wajah mereka. Senior Sun Er dan lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Arena pertarungan? Apa yang terjadi? Shoyan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Atai kemudian menceritakan secara rinci apa yang telah terjadi. Sebelumnya, geng putih telah mencari masalah ketika Hujia membawa anggota gerbang Pan memasuki menara untuk berlatih. Itu membuat Hujia menjadi marah dan pertarungan pun terjadi. Namun, karena di pihak geng putih ada ahli Dowling, membuat Hujia terluka parah. Wu Hao yang mendengar kejadian ini segera pergi ke geng putih dan memberikan tantangan pada Bai Cheng untuk bertarung di arena pertarungan. Mendengar penjelasan Atai, wajah Shoyan menjadi suram. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, "Ayo pergi." Sementara itu, di stadion arena pertarungan, saat ini tempat ini sudah dipenuhi siswa yang tak terhitung jumlahnya. "Ketua, hentikan dia. Biarkan para siswa baru bajingan itu tahu seberapa kuat geng putih kita." Beberapa anggota geng putih di tempat penonton berteriak keras saat menatap pertarungan di arena. Di sudut lain tempat penonton, meskipun gerbang Pan telah mengalami kerugian besar dalam pertarungan, Sun Er masih tetap tenang, namun alisnya sedikit terangkat, jelas ada kecemasan di hatinya. "Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif." Hujia berbicara ketika dia melihat Wu Hao jatuh dalam kerugian besar di dalam arena. Sun Er sedikit mengangguk sebelum dengan lembut berbicara. "Jika itu benar-benar tidak bisa bekerja, aku akan menggantikannya. Aku tidak bisa melihat gerbang Pan diajak dengan cara seperti itu." Ketika kakak Shoyan kembali. Gerbang Pan, Pax yang didirikan oleh Shoyan. Beberapa sosok manusia yang hadir bersandar di lorong arena pertarungan. Salah satu dari mereka tanpa sadar berteriak, "Ya, gerbang Pan awalnya didirikan oleh siswa baru. Sekarang sudah ada beberapa siswa senior yang bergabung. Benar, pemimpin mereka adalah Shoyan." Hanyu melirik Lin Shuya yang agak terkejut ketika menjelaskan, "Aku telah menerima beberapa informasi kemarin. Liu Qing sepertinya mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng, dan itu membuat Bai Cheng menjadi sombong." Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain di arena pertarungan saat dia berbicara. Shoyan juga memiliki beberapa konflik dengan Liu Qing. Lin Shuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia mendengar ini. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Melihat Shoyan, dia tidak kelihatan seperti seseorang yang suka ditindas. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya memiliki beberapa antisipasi dari dua pemimpin yang akan bertabrakan. Namun Hanyu di samping merajut alisnya. Segera dia menghela napas tak berdaya dan sekali lagi melemparkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Sementara itu, dalam arena pertarungan, suara dentang logam terdengar saat pedang berat Wu Hao dan tombak kuning Bai Cheng bertabrakan. Peng, peng. Setelah tabrakan beberapa kali, dua sosok akhirnya muncul kembali. Bai Cheng mengambil mundur 2 langkah sebelum dia berhenti, sementara Wu Hao, dia tidak hanya mengambil 8 langkah mundur ke belakang, jejak darah juga tumpah dari sudut mulutnya. "Orang yang angkuh dan arogan, kamu benar-benar ingin menantangku hanya dengan dado si bintang 9? Bai Cheng mengayunkan tombak kuningnya sedemikian rupa. "Di mata orang yang benar-benar kuat, gerbang Pan milikmu hanyalah seorang badut."
Wu Hao meludahkan darah dari mulutnya sambil menatap senyum dingin Bai Cheng. Sesaat kemudian, cahaya darah melintas di matanya, sepertinya dia akan menampilkan kartu trupnya. Namun saat dia bersiap-siap akan tindakannya, sosok Sun Er sudah muncul di sampingnya dan segera menepuk pundaknya. Energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao akhirnya menjadi tenang. "Biarkan aku mengambil alih." Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut, namun dia menggelengkan kepalanya. "Aku bisa menanganinya." Sun Er melirik sekilas ke arah Bai Cheng sebelum memutar kepalanya dan merajut alisnya saat dia menatap Wu Hao yang ngotot. Di bawah tatapan tenang Sun Er, Wu Hao akhirnya mengalah. "Kalau begitu, hati-hati." "Mengapa? Apakah gerbang Pan tidak memiliki siapapun? Di mana Xiaoyan? Mengapa aku tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang bahwa dia takut." Bai Cheng tanpa sadar mengejek. "Kakak Xiaoyan tidak perlu bertindak untuk menanganimu," Sun Er berkata dengan lembut, dan cahaya emas perlahan sudah muncul di telapak tangannya. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat tindakan Sun Er. Dia segera tertawa dingin dan mengayunkan tombaknya yang sudah diselimuti douci kuning. Cahaya kemasan dan cahaya kuning semakin terang. Sesaat kemudian, kedua cahaya menembak eksplosif ke udara secara bersamaan. Namun sama seperti semua orang berpikir bahwa tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar petir tiba-tiba bergemuruh di dalam arena pertarungan. Sesaat kemudian, sosok hitam sudah muncul di antara dua cahaya yang akan melakukan kontak. Sun Er dan Bai Cheng buru-buru menghentikan tindakan mereka dan mengambil langkah mundur setelah kemunculan sosok hitam. Untuk menjadi ganas dan sombong, secara alami membutuhkan modal. Jika pemimpin Bai Cheng merasa tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka aku, Xiaoyan, bisa bermain denganmu. Bertarung dengan wanita hanya akan menyebabkanmu kehilangan statusmu. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena dan membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka pada sosok hitam. Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menjadi cerah. Saat dia bersandar di sudut arena pertarungan, tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah sosok hitam.